Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, bertemu dengan kami di Kisah Channel. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam adalah anak dari Nabi Ishak alaihi salam dan ibunya bernama Rafikoh. Beliau merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yakub memiliki saudara kembar yang bernama Ish. Oleh sebab itu, orang tua dari Nabi Yakub sangat berharap agar anak kembarnya bisa mengikuti jejak kakeknya, supaya bisa mengamalkan kebaikan dan dapat menyebarkannya. Maka Nabi Ishak mulai memberikan pelajaran agama, serta memberikan nasihat kepada anaknya. Hal yang selalu diajarkannya adalah, agar hidup menjadi lebih tenang dan damai, sehingga harus menjauhkan sifat iri, dengki, maksiat, dan permusuhan. Hal ini beliau lakukan supaya kedua putranya, selalu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi hamba yang selalu bertawakal kepadanya. Namun, harapan Nabi Ishak alaihi salam, untuk memiliki anak yang taat, ternyata tidak sesuai harapan, karena putranya yang bernama Ish memiliki sifat iri, dengki, sombong, dan senang sekali pamer. Akan tetapi, putra yang bernama Yakub memiliki sifat yang sangat berbeda dengan saudara kembarnya. Sifat yang dimiliki Yakub sangat mencerminkan kebaikan. Perbedaan sifat yang saling bertolak belakang itu membuat mereka saling bertengkar ketika usia remaja. Yakub memiliki sifat mengalah, dan kakaknya Ish selalu merasa paling benar serta tidak mau mengalah kepada adiknya. Yakub tak pernah melawan, ia tetap sabar serta selalu mendoakan kakaknya agar kembali ke jalan yang baik dan benar. Di kemudian hari, Nabi Ishak alaihi salam berpesan kepada kedua putranya, "Wahai anakku, kalian harus tetap beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita sebagai hamba harus selalu melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia, serta harus membantu fakir miskin." Yakub menjawab nasihat itu dengan sopan, tetapi kakaknya, Ish, tidak mengeluarkan ucapan sedikit pun. Nabi Ishak alaihi salam yang melihat respon dari putranya, Ish, hanya bisa tersenyum saja. Melihat sifat dan perilaku kedua putranya, Nabi Ishak alaihi salam dan istrinya mulai berpikir bahwa yang lebih pantas untuk mewariskan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Yakub. Semakin beranjak dewasa, pertengkaran antara Ish dan Yakub semakin sering terjadi. Ish selalu mengejek adiknya dan sudah berkali-kali adiknya tidak membalas, hingga pada suatu waktu, Yakub mulai merasa resah dan bercerita kepada ayahnya, bahwa kakaknya sudah mengejeknya. Mendengar cerita dari Yakub, Ish mulai diberikan nasihat oleh ayahnya. Setelah melihat kebiasaan buruk Ish, yang tak kunjung berubah, Nabi Ishak alaihi salam, dan istrinya berencana untuk segera menikahkan Ish. Dengan menikah, diharapkan sifat dan perilaku Ish dapat berubah ke arah yang lebih baik. Ish pun menikah dengan perempuan yang dipercaya oleh dirinya. Namun, sifat dan perilaku Ish kepada Yakub tetap sama, dan tidak berubah walaupun sudah hidup berumah tangga. Yakub yang menerima ejekan, hinaan, dan ancaman dari kakaknya, menceritakan hal ini kepada ayahnya. Sang ayah yang mendengar cerita dari Yakub, mulai memohon kepada Allah dan berdoa, "Semoga engkau bisa mewarisi sifat kenabian yang aku miliki, anakku, aku berdoa semoga engkau kelak akan menurunkan beberapa nabi dan raja dari garis keturunanmu." Meskipun sudah diberi nasihat berkali-kali, Ish tetap tidak menyukai Yakub. Dia selalu mengejek dan menganiaya Yakub. Melihat peristiwa itu terus berlangsung, Nabi Ishak alaihi salam berkeinginan untuk menitipkan Yakub kepada saudara istrinya, dengan tujuan agar Ish tidak bisa mengganggu, mengejek, dan menganiaya adiknya. Nabi Ishak alaihi salam mulai menceritakan idenya ini kepada istrinya, bahwa Yakub akan dititipkan kepada Syekh Laban. Tempat tinggal Syekh Laban ada di Fadan, Aram, Irak. Yakub yang mendengar saran ini langsung setuju. Meskipun pindah ke Irak, tetapi orang tua Yakub selalu berpesan, "Semoga di sana kamu bisa belajar ilmu agama pada pamanmu." Selain itu, Nabi Ishak alaihi salam berpesan, harus berhati-hati ketika menyusuri jalan menuju Irak. Setelah selesai sholat subuh, Yakub mulai bergegas menuju Irak, untuk tinggal di rumah pamannya. Ia membawa bekal dan pakaian tidak begitu banyak, serta diletakkan di dalam kantung. Orang tua Yakub mengantarkan anaknya sampai pintu depan rumah. Ketika berpamitan, Yakub diamanatkan oleh ayahnya agar memberikan surat kepada Syekh Laban. Perjalanan yang dilalui Yakub merupakan gurun pasir dan Sahara yang sangat luas, sehingga beberapa kali Yakub perlu mengistirahatkan dirinya, agar tidak terlalu lelah. Perjalanan menuju Irak dilakukan pada malam hari, sedangkan pada siang hari digunakan untuk beristirahat.
Ketika beristirahat dan merasa perlu mengisi energi, maka Yakub mulai membuka perbekalannya dan memakannya. Yakub percaya bahwa dia pasti sampai ke Padan Aram, Irak. Berkat rasa percaya itulah, muncul rasa sabar dan tabah, bahwa perjalanan melewati gurun pasir dan Sahara yang luas, merupakan ujian pertama, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakub yang mulai merasakan, kalau dirinya sangat lelah, mulai mencari tempat yang nyaman, untuk beristirahat dan agar bisa tertidur pulas. Ketika tertidur, Yakub bermimpi bahwa kehidupan di masa depan penuh dengan rezeki dan kedamaian, mulai dari keluarga hingga anak cucu, dia mampu mendirikan kerajaan yang cukup besar dan sejahtera. Setelah bangun dari tidur, Yakub bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke Padan Aram, Irak. Di tengah perjalanan itu, beliau terus berpikir arti dan makna dari mimpinya. Tidak berapa lama, berpikir dari mimpinya itu, terdengar suara yang muncul di kedua telinganya, "Wahai putra Ishak, janganlah engkau merasa takut dan kaget. Aku adalah malaikat Jibril yang sudah diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepadamu. Wahai Yakub, ketahuilah, mulai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengangkat dirimu sebagai seorang nabi dan rasul. Sebarkanlah setiap kebenaran kepada seluruh umat manusia, supaya menyembah dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Allah akan mewariskan Baitul Maqdis, kehidupan bahagia, dan kerajaan yang sangat besar untuk dirimu dan keturunanmu." Rasa lelah yang ada mulai menghilang, setelah mimpi memiliki kehidupan yang tentram dan damai serta menerima wahyu dari Allah. Tak hanya rasa lelah yang hilang, tetapi Nabi Yakub, seperti mendapatkan energi baru untuk melanjutkan perjalanan ke Padan Aram, Irak. Tenaga yang seperti penuh kembali membuat Nabi Yakub berjalan dengan cepat, agar sampai ke tempat tujuan secepat mungkin. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, akhirnya Nabi Yakub sampai di Padan Aram, Irak. Beliau sangat senang karena perjalanannya tidak sia-sia. Selain itu, ketika melihat kesibukan yang dilakukan oleh masyarakat di Irak, Nabi Yakub merasa senang. Ketika menuju ke rumah pamannya, Nabi Yakub diantar oleh putri pamannya yang bernama Rahil. Setelah sampai, surat dari ayahnya segera diberikan kepada pamannya. Surat itu berisi tentang keinginan Nabi Ishak alaihi salam untuk menjodohkan anaknya dengan salah satu putri dari Syekh Laban. Namun, Syekh Laban memberikan syarat. Jika Nabi Yakub ingin menikahi salah satu putrinya, Syekh Laban menyampaikan syarat, yaitu harus menjadi penggembala kambing selama 7 tahun. Hal itu menjadi mas kawin untuk pernikahannya nanti. Ketika ditanya putri yang ingin dinikahinya, Nabi Yakub menjawab bahwa ia ingin menikahi Rahil. Namun, Syekh Laban menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa terjadi apabila kamu tidak menikahi kakaknya, yaitu Laya, terlebih dahulu. Pada saat itu, hukum adat melarang, jika adik melangkahi kakak perempuannya untuk menikah lebih dulu. Setelah mendengar pernyataan dari Syekh Laban, Nabi Yakub menyetujui semua persyaratan yang telah diberikan oleh ayah dari Laya dan Rahil. Nabi Yakub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar keinginan ayah dan ibunya untuk menikahi putri Syekh Laban dapat terpenuhi. Ya Allah yang Maha Agung, aku mohon kabulkanlah keinginan ayah dan ibu hamba. Berikanlah aku kekuatan selama menjalani ujian, dan kuatkan iman hamba. Sesungguhnya hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan dan Engkau Maha mengetahui hal-hal gaib. Setelah melewati ujian menggembala kambing selama 7 tahun, Nabi Yakub menikahi putri dari Syekh Laban, yakni Laya. Pernikahannya dengan putri Syekh Laban terdengar oleh Nabi Ishak alaihi salam dan istrinya. Mereka yang mendengar kabar itu merasa bahagia. Setelah berhasil melewati ujian pertama, yaitu menikahi Laya, Nabi Yakub mulai mempersiapkan diri untuk melewati ujian kedua, yaitu menggembala kambing dan menikahi Rahil, yang merupakan putri kedua dari Syekh Laban. Ujian kedua pun berhasil dilewati oleh Nabi Yakub alaihi salam. Kedua putri Syekh Laban sangat bahagia setelah menikah dengan Nabi Yakub. Mereka berdua saling bercerita tentang kebaikan sang suami. Ketika sang suami tidak berada di rumah, mereka berdua yang sudah merasakan kebaikan dari Nabi Yakub sangat ingin untuk membalas kebaikan itu. Namun, mereka belum tahu hadiah apa yang cocok untuk membalas kebaikannya itu. Setelah berpikir cukup panjang, Rahil pun ingat bahwa mereka memiliki 2 orang pembantu yang memiliki wajah yang cantik. 2 pembantu itu bernama Balhah dan Zulfah. Laya dan Rahil akhirnya sepakat untuk menikahkan Nabi Yakub dengan kedua pembantunya itu. Setelah mereka sepakat dengan keputusan itu, kemudian menyampaikan kepada ayahnya. Mendengar keinginan mereka berdua untuk menikahkan Nabi Yakub dengan kedua pembantu putrinya, membuat beliau terkejut. Setelah mendapatkan persetujuan dari Laya, Rahil, dan Syekh Laban,
Nabi Yakub menikah dengan kedua pembantunya. Setelah pernikahan itu berhasil, Laya dan Rahil merasa sangat bahagia karena bisa memberikan hadiah kepada suami tercintanya. Dari keempat istri tercintanya, Nabi Yakub alaihi salam memiliki 12 orang anak. Istri pertama, Laya, dikaruniai 6 orang anak, yaitu Syamun, Raubin, Lewi, Yahuda, Yazakir, dan Zabulan. Istri keduanya, Rahil, dikaruniai 2 orang anak, yaitu Benyamin dan Yusuf. Istri ketiganya, Balhah, dikaruniai 2 orang anak, yaitu Kan dan Asyar. Istri keempatnya, Zulfah, dikaruniai 2 orang anak, yaitu Daan dan Naftali. Suri tauladan dari kisah Nabi Yakub alaihi salam yang dapat kita ambil, di antaranya, 1. Bijaksana dan adil. 2. Mempunyai kesabaran yang tinggi. 3. Ayat teladan. Semoga kisah Nabi Yakub alaihi salam semakin menambah keimanan kita ya sobat. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa dukung selalu Kisah Channel dengan like, comment, share, dan subscribe agar kami selalu semangat membuat video terbaru untuk sahabat semua.